Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Titin dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan membahas apa ini hari? Bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Bagian C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dan juga bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Kali ini kita akan memperdalam lagi kepahaman kita tentang bagian C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu dicantumkan pada Pasal 1 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan diperkuat pada Pasal 37 Ayat 5 menegaskan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi. Apa saja itu? 1. Dari segi politik. 2. Pertahanan keamanan. 3. Ekonomi. Dan keempat adalah sosial budaya. Kita akan bedah satu persatu dari sudut pandang keempat segi tersebut. Oke, nomor 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Kita dapat melihat gambar-gambar ini. Oke, sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Oke, yang kedua yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. Yang ketiga yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa.
Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jadi, apa-apa yang mengancam pulau atau daerah itu adalah ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya di pulau itu saja ya, tapi kalau pulau satu diancam berarti semuanya seluruh bangsa Indonesia ikut merasakannya atau ikut membelanya. Keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Ini ada beberapa bentuk ekonominya, ada yang menenun, ada yang batu bara, ada yang padi. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Oke, kita masuk di yang 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Ini ada beberapa bentuk budaya di Indonesia. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya sosial. Oke, khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, yaitu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Deklarasi Juanda juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 bahwa atau disebut UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 1985. Nah, dari sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari penjelasan nomor 1 sampai nomor 5, silakan dipahami, dan sekarang kalian waktunya untuk mengerjakan soal harian bab 6 bagian C.
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Selanjutnya Ibu ucapkan selamat mengerjakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita terapkan 3M ya. Selalu memakai masker, kerap mencuci tangan, dan juga jaga jarak. Bye-bye.